Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Insyaallah saya berbagi kembali sebuah amaliyah, yaitu sholawat Gunung Emas dan sholawat Jibril dan sholawat Ihsan versi Asma Nabi. Tidak pernah bosan dan pantang lelah, dan jangan pernah menyerah menyuruh kawan-kawan untuk terus menyebarkan dan mengajarkan asma Nabi ini ke wilayah masing-masing, dan jadilah kalian guru besar asma Nabi di wilayah masing-masing. Saya tidak akan merasa tersaingi walaupun nama kalian lebih besar dan dikenal dari nama saya. Yang penting tujuan saya agar semua bisa mencintai Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak akan menjadi amal jariyah dari ilmu yang kita ajarkan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira lillahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Cahaya iman di dada kita ini ibarat lampu kecil, minyaknya adalah zikrullah atau zikir asma Nabi Muhammad. Jika sering menzikirkan itu, maka lampu itu akan menjadi terang, menyinari dada kita. Bahkan bisa memancar keluar ke penjuru alam. Ketika dilihat oleh aulia dari Rijalul Ghaib, maka mereka akan datang mengunjungi kita. Maka jangan heran dan takut jika sering dikunjungi oleh aulia-aulia Rijalul Ghaib. Bahkan beberapa wali lainnya, para ulama arif billah murabbi mursyid bisa membimbing muridnya, bisa melihat kadar iman murid sampai di mana sudah murid itu mencapai makamnya. Dia bisa merasakan kadar iman seseorang dari pancaran nur iman di dadanya. Apakah dadanya sudah ada isi dari hasil zikirnya atau tidak ada. Bahkan dulu almarhum guru saya, beliau bisa meneropong apakah seorang penceramah itu ada isi atau tidak. Jika tidak ada, berarti hanya ilmu kulit yang dia miliki, tapi isi kosong dari nur iman. Tetapi kata guru saya, isi dan kulit itu sama-sama penting, keduanya harus disempurnakan. Antara ilmu syariat dan ilmu hakikat harus seimbang dan kita kuasai semua. Kita sebagai orang awam dan orang biasa bisa cek sendiri sampai di mana kadar lampu iman di dada kita sudah menyala atau masih kecil di saat ketika kita baca asma Nabi dengan perasaan hati dan dihayati, atau zikir Allah di kedalaman hati. Dada kita bergetar atau ada hawa gelora rindu, seakan dada kita penuh dengan hawa itu. Kemudian tidak terasa air mata kita bercucuran atau mata kita berkaca-kaca, itu sebuah tanda pasti nur iman di dada kita sudah hidup dan menyala. Jika belum menyala, terus dilatih dan dicoba menzikirkan asma Nabi atau zikir Allah perlahan di dada kita sampai kita bisa menyala iman di dada kita dan bisa merasakan manisnya iman, nikmatnya iman dan Islam. Maka jadilah kita manusia yang ihsan, manusia yang sempurna bersama Tuhannya dan Nabinya. Derajat ihsan ini adalah derajat yang tinggi. Sudah bukan lagi sebagai insan yang terbuat dari tanah, tapi sudah menjadi ihsan. Dan tentunya juga tidak melupakan kewajiban sehari-hari kita kepada anak istri kita, agar kita tidak dikatakan oleh orang sekoler di luar sana sebagai orang yang mabuk agama. Sungguh beruntung orang yang sudah bisa merasakan manisnya iman,
dia akan mati dalam keadaan radhiyatam mardiyah, ridho, dan diridhoi olehnya. Makom ridho ini adalah makom tertinggi dalam kalangan ahli tasawuf, di atas makom ikhlas. Nah, salah satu wirid yang bisa menyampaikan dan membangkitkan nur iman atau menyalakan lampu iman di dada kita ini, versi asmak Nabi dan nama malaikat Salsayil adalah di bawah ini. Insya Allah cepat sekali membuka nur iman di dada kita untuk menuju mahabbah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita akan mendapatkan syafaat baginda Nabi. Amin. Silahkan dipilih salah satu jika mau mencobanya. 1. Sholawat mukhlak atau sholawat gunung emas, pembuka pintu rejeki dan pembuka semua yang tertutup atau terkunci, sekaligus membuka jantung hati kita untuk dimasuki nur iman. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mukhlaq ya asyal syayayil. Boleh tanpa ditambah ya atau ditambah ya pada nama malaikat itu. Bacalah dengan penuh perasaan dan penuh rindu akan Kanjeng Nabi, atau sambil membayangkan makam Nabi atau kubah hijau kubur Nabi. Di sanalah tanahnya mulia yang mengandung jasad mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat jasad manusia mulia sejagat raya kekasih Allah Rabbul Alamin. Nanti kalian akan rasakan getaran iman di dada atau hawa rindu di dada yang begitu membara. Bonus masalah rezeki dipermudah Allah subhanahu wa ta'ala. 2. Sholawat Jibril Shallallahu ala Muhammad alaikas salam ya Nur Asful Mahmud Ahmad Muhammad ya Asyal Syayail. Aura gabungan sholawat ini sangat sejuk sekali, bahkan menggigil seperti kedinginan. Bahkan kalau lagi di luar, cahaya matahari akan seakan meredup. Bahkan getaran di dada menusuk di sanubari kita. Jika dibaca dengan hati, tak kuasa kita menahan air mata kita. Air mata iman, air mata cinta, dan air mata mahabbah ilallah wa rasulihi. Ingat, setiap air mata kita yang menetes kelak akan menjadi saksi bahwa kita pernah merindukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak dialah yang akan memadamkan api neraka. Satu tetes air mata cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sanggup memadamkan dahsyatnya gemuruh api neraka. Dia air mata mahabbah ini bersumpah akan membela kita dan mengadukan kita kepada Kanjeng Nabi, bahwa dia keluar karena merindu Kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga air mata kita ini tidaklah sia-sia. Sehebat apapun gemuruh dan dahsyatnya huru-hara api neraka, akan padam disiram oleh air mata mahabbah kita kepada Allah atau kepada kekasihnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara membacanya tetap dengan sambil melihat kubur Kanjeng Nabi atau kubah hijau kubur Kanjeng Nabi, karena di sanalah tersimpan tanah yang mengandung jasad mulia Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabhithah maqam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa lihat lewat HP atau cetak foto, atau bisa cukup dibayangkan seakan kita berada di sana. Bacalah dengan hati yang khusyuk dan takjim kita, karena kita sedang berada di dekat makom manusia mulia kekasih Allah. Dalam ahli thariqah dinamakan suhud. Diri kita seakan ada di sana di depan makom Nabi atau Rabhithah kubur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabhithah makom Nabi ini lebih kuat auranya daripada melihat makom wali atau foto wali manapun juga, insya Allah. Coba bayangkan, kita saja ketika berada dekat dengan Nabi Khidir atau bersalaman Nabi Khidir, seketika nur iman di dada kita hidup, bagaikan disetrom dengan listrik ribuan watt. Terasa langsung penuh dada kita, biasanya saat bersalaman dengan Nabi Khidir. Seketika tangan lembut beliau itu seperti ada aliran halus yang sangat kuat untuk bicara atau bicara ke lidah kita.
seakan berada di alam mimpi tapi nyata. Maka begitu juga dengan perantara malaikat, pembawa salawat ini, dan dengan memandang makom Nabi, Rabitah makom Nabi, maka seketika kita akan dialiri nur iman secara langsung dari pancaran makom baginda Nabi. Kita masuk ke sanubari iman kita, maka nur iman tidak ada, kita akan menyala, nur cinta akan bangkita, nur mahabbah akan hidup. Bahkan jika suhud kalian sudah masuk hakul yakin, maka tubuh kalian sudah seakan pindah berada di makom baginda Nabi. Saat itulah bau wangi baginda Nabi akan kita cium. Yang wangi itu tidak pernah ada di dunia ini kita temukan. Tanda pasti beliau merestui kita bersama kekasih kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jika sudah terasa begitu dekat dengan Kanjeng Nabi, maka utarakan di hati kalian, menjeritlah di dalam hati kalian dengan kalimat menyeru nama beliau, Ya Ahmad, Ya Muhammad, Ya Abul Qasim. Titik-titik isi hajatmu atau utarakan apa hajatmu. Apapun hajat kalian tentang urusan dunia atau agama, pasti akan ada solusi nantinya. Berkah kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tentunya lewat kuasanya, lewat tangan-tangan hambanya. Percayalah jika kita dekat baginda Nabi, tidak ada urusan apapun yang tidak bisa kita selesaikan, pasti semua akan mendapatkan solusi, pasti akan mendapatkan titik temu dari seberat apapun problem hidup atau penyakit yang saat ini kita alami dan kita derita. Dan sholawat Jibril versi ini sangat bagus sekali dibaca saat kita umroh berada di makam Nabi di Madinatul Munawwaroh, dan rasakan perbedaannya dari umroh sebelumnya yang tanpa membaca ini. Demikian sedikit video saya ini, semoga bermanfaat menambah iman di dada kita, menjadi muslim yang ihsan. Coba lihat orang Islam yang murtad ketika dibaptis oleh pendeta, maka akan ada letupan atau ledakan kecil di ubun-ubunnya, dan akan ada cahaya tipis atau asap putih tipis keluar dari ubun-ubunnya. Itulah bukti lampu iman di dada. Kita akan keluar dari raga ketika kita sudah murtad. Semoga kita dan anak cucu kita dijauhkan dari mati dalam keadaan tidak beriman. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini bunyi sholawat diri menjadi ihsan versi Asma' Nabi. Di lain waktu kita bahas fadilah sholawat ini, insya Allah. Bagi yang mau mengamalkan silahkan. Ya Asful, Ya Mahmud, Ya Ahmad, Ya Muhammad, salimna bi ihsani aqal qadiim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsultasi dan bimbingan singkat di chat WA saya. Silahkan dipilih salah satu foto di bawah ini untuk menjadi suhud dan musyahadah kalian atau rabithah kalian. Di saat saya menulis ini saja, tidak terasa air mata berkaca-kaca dan sejuk yang menyelimuti tubuh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.